Kalau menurut saya pribadi sih, waktu awal kita berdiri, bulan-bulan pertama, sepi mas. Ya tempatnya terpencil emang. Jadi bahkan ketika ada customer kesini, saya yang mikir, kok bisa ya nyasar kesini mereka? Yang jelas disiplin, jujur, sama saling membantu. Karena kan untuk kafe seperti ini kan kita secara manpower kan nggak terlalu banyak. Jadi setiap karyawan itu pekerjaannya all round. Jadi barista ya ikut bersih juga, kitchen juga, sosmed ikut bersih juga. Jadi seperti itu. Terus nilai-nilai disiplin dan kejujuran itu yang kita junjung tinggi. Jadi dengan mereka disiplin dan jujur itu meringankan pekerjaan teman-temannya. Saling percaya itu terbentuk. Kalau menurut saya pribadi sih, waktu awal kita berdiri, bulan-bulan pertama, sepi mas. Ya tempatnya terpencil emang. Jadi bahkan ketika ada customer kesini, saya yang mikir, kok bisa ya nyasar kesini mereka? Awal seperti itu. Jadi ketika kita lihat kedai-kedai yang di pinggir jalan itu, sama istri, apaan ya kedai kita bisa kayak gini. Dan alhamdulillah, nggak sampai setahun, Otsu menjadi salah satu kedai yang cukup ramai di Bulawang. Untuk ukuran Bulawang nggak mungkin kita masih masuk 3 besar lah yang cukup ramai. Terus kedua, pencapaian kita punya cabang dalam waktu 1 tahun. Ya walaupun masih berjuang sih biar operasionalnya bisa bagus, tapi ya buat kami itu suatu berkah sih, kita bisa dalam waktu 1 tahun kita bisa punya cabang yang lebih besar dari Otsu 1. Untuk omset kedai masih belum 3 digit, masih di 2 digit. Berusaha keras biar bisa 3 digit. Cuma ya ekonomi ini yang jelas performnya tahun ini tidak sebagus tahun kemarin. Tahun kemarin untuk ke 3 digit itu nggak terlalu jauh. Kalau sekarang ya harus berusaha keras. Begitu. Kehilangan anak-anak mas. Waktu anak pertama meninggal hancur, tapi masih ada adiknya, tempat kami menggantungkan harapan. Jadi waktu lihat mainannya Galih itu, gak apa-apa lah biar dipakai adiknya. Lihat pakaiannya Galih, gak apa-apa lah bisa dipakai Damar. Tapi ternyata Allah punya kehendak lain. 8 bulan kemudian adiknya nyusul. Kakaknya masih sempat berjuang kemoterapi 2 tahun. Sementara adiknya masuk UGD jam 9 pagi, meninggal jam 9 malam. Hancur kami mas. Itu titik nadir kami. Itu hari terberat buat kami, karena untuk kedua kalinya saya harus menggendong jenazah anak saya ke makam. Padahal cita-cita setiap orang tua itu dimakamkan anaknya, bukan memakamkan anaknya. Dan kami harus mengalami itu 2 kali dalam waktu yang cukup pendek. Itu titik nadir kami. Tapi itu juga yang jadi titik balik kami. Titik balik kami untuk waktu itu, karena ya anak pertama sakit, terus anak kedua juga tiba-tiba meninggal. Secara ekonomi berantakan mas. Berantakan karena ya seluruh sumber daya yang kami punya pasti kami prioritaskan untuk anak-anak kami. Ketika mereka sudah nggak ada, ya saya dan istri butuh waktu untuk berdamai dengan kondisi itu. Menerima kondisi itu, lalu kami memutuskan ya wis lah, kalau memang Gusti Allah menghendaki kita seperti ini, ya sudah kita jalani yang ada. Akhirnya kami berfokus, 1, kami kehilangan 2 anak kami, tapi saya masih punya anak-anak yang saya layani di Sahabat Anak Kanker. Itu anak-anak kami. Sahabat Anak Kanker itu menurut kami itu legacy yang ditinggalkan Galih sama Damar buat kami. Biar kami tetap bisa mengenang mereka, biar kami tetap bisa membawa manfaat buat
orang lain. Apalagi kan kalau di Islam anak-anak yang meninggal di waktu kecil itu kan jadi penjemput orang tuanya di pintu jannah. Buat kami itu jadi alasan untuk kami akan berusaha biar mereka nunggunya nggak lama-lama gitu. Jadi cara kami nyari sangunya itu ya dengan melayani anak-anak ini. Itu jadi titik balik kami. Juga secara ekonomi, secara bisnis. Karena sebelumnya sumber daya kami benar-benar habis buat susu yang khusus, obat untuk pengobatan dan lain-lain itu, terus tiba-tiba nggak punya anak. Secara ekonomi kan kami jadi lebih longgar, jadi lebih bisa menata hidup. Alhamdulillah pelan-pelan kita bisa itu. Jadi dari sisi pelayanan untuk anak-anak kanker jalan, sementara dari sisi ekonomi keluarga kami juga kami tata lagi sampai ya bisa seperti sekarang ini. Sahabat anak kanker, pencapaian terbesar kami itu dari sahabat anak kanker itu kami jadi tahu cara untuk bersyukur, cara untuk bahkan mensyukuri kepedihan. Kehilangan itu berat, perpisahan itu berat, tapi dari sahabat anak kanker kita bisa selalu melihat sisi lain dari setiap kehilangan itu. Ya mungkin ketika dengar sepintas agak nggak make sense, tapi ketika ada yang meninggal, kita kehilangan, tapi alhamdulillah kita sudah pernah membahagiakan anak ini di rentang usianya yang nggak panjang. Kita bisa berbuat sesuatu walaupun kecil. Yang kita lakukan selama ini hal-hal kecil untuk bikin mereka bahagia. Jadi jujur, tujuan kami melakukan itu bukan untuk sesuatu yang besar, bukan untuk dalam rangka apa, enggak. Tujuan kami itu cuma satu, hari itu kita ketemu, kita bisa bikin dia ketawa, kita bisa ngajak dia main, cukup. Karena itu yang saya lakukan ketika merawat Galih. Ketika anak kami didiagnosa kanker, kami mencoret semua cita-cita kami untuk anak kami. Saya pengen anaknya jadi ini, besok sekolah di sini. Cara pandang kami langsung kami ubah. Yang penting hari ini bisa ketemu anaknya bahagia, alhamdulillah. Moga-moga besok Allah masih ngasih kesempatan kami untuk bertemu lagi, berjuang lagi, alhamdulillah. Jadi ya kita mikirnya apa ya, eceran mas, ketengan mas. Kita nggak mikir nanti seperti apa. Yang penting hari ini bahagia, sudah. Itu pun kami terapkan ya ketika melayani anak-anak ini. Kamu sekarang pengen main apa? Main ini om, ayo wes. Kamu pengen mainan apa? Pengen mainan ini om. Apalagi kalau kadang anaknya sudah kritis. Seringkali itu jadi last wish-nya mereka. Jadi sering kami kirim mainan itu jadi mainan terakhir yang dipakai mereka. Seringkali orang tuanya yang justru videokan. Pernah ada pasien sudah di ICU, ngotot minta drum, mas. Minta drum. Karena dia pernah kita kasih drum, rusak. Minta drum yang sama. Kita carikan, dapet, dipeluk sama anaknya. Paginya meninggal sambil meluk drum itu. Ada juga pasien dari Batak. Itu di kondisi lemah itu video call. Kita tanya, nah kamu pengen mainan apa? Pengen mainan Play-Doh katanya. Lemah kondisinya. Saya nggak yakin dia bisa pegang mainan. Oke, langsung kita belikan, kita kirim. Bangun mas anaknya, mainan. Di video kan mamanya. Dapat 2 jam nggak ada. Ketika di titik itu di satu sisi sedih, tapi di satu sisi bahagia. Bahagianya karena kita bisa membahagiakan mereka. Itu pencapaian buat kami. Jadi sampai sekarang pun saya sama istri kita tidak berniat muluk-muluk menjadikan sahabat anak kanker ini besar, punya cabang atau enggak. Yang penting kita bisa nyenengke anak-anak itu udah cukup. Banyak ya ngomong saya ya. Istri sama keluarga, karena ya dia yang menguatkan, ya kita saling menguatkan. Orang yang paling tahu apa yang kita hadapi, hancurnya kita seperti apa ya kami berdua. Kita berusaha untuk tidak menyusahkan orang mas. Jadi mulai ketika anak kami sakit, meninggal, ketika usaha kami naik ataupun turun atau kolaps, istri yang selalu ada. Ya udah, ya seringnya ya kita di kamar pelukan bareng, nangis bareng. Ya itu yang bisa kita lakukan karena kami terbiasa ketika saat merawat anak kami sakit, kami berusaha untuk tidak menangis di depan anaknya seberat apapun kondisi kami, meskipun rumah sudah mau ditubang, sudah
Jadi ya benar-benar kami hadapi ya dengan alhamdulillah punya istri yang hebat. Soalnya saya orangnya susah mas, angin-anginan kadang males. Ada istri cukup menguatkan. Keinginan yang belum tercapai, istri saya dulu itu dari kecil cita-citanya itu pengen buka depot. Mungkin pengen buka depot yang belum tercapai. Depot yang literally depot gitu. Enggak sih, itu intermezzo aja. Kalau alhamdulillah Allah memberi kami rezeki yang cukup banyak. Diberi kesehatan, keluarga yang suportif, bisnis yang cukup, diberi kesempatan melayani anak-anak juga. Jadi buat kami apa yang ada sekarang itu bahkan sudah lebih dari cukup, jauh dari ekspektasi kami. Bersyukur, berdamai dengan keadaan, pasti ada alasan di balik setiap rezeki ataupun musibah. Jadi hal itu yang membuat kami tidak overreact. Bukan prinsip hidup sih, tapi ya yang kami jalani. Kami mensyukuri hari ini dan berdoa semoga besok diberi kesempatan untuk berbuat lebih baik. At least sama deh kayak kemarin. Sudah simpel itu. Untuk saat ini yang kami lakukan itu yang membuat kami masih tetap waras. Masih tetap survive. Karena ya kalau kita ngomong, pasti tiap ketemu orang pasti akan pertanyaannya sama. Kapan punya anak lagi? Kapan punya ini? Kapan? Untuk saat ini hal itu bukan jadi prioritas kami. Punya anak, kita sudah pernah punya anak. Masih berusaha mengatasi sakitnya kehilangan itu yang tidak semudah diucapkan, Mas. jadi ya kita jalan aja tuh. Untuk pengusaha muda, belajar Mas, karena itu yang sedang dan harus saya lakukan. Jadi saya nggak bisa memberi ujangan. Mungkin kalau itu beliau yang lebih capable untuk itu. Tapi yang untuk saat ini yang kami lakukan, apalagi untuk pengusaha yang tidak terlalu muda, jadi yang harus berjuang untuk memahami area perangnya seperti apa. Jadi ya harus belajar ikro Mas ya, belajar membaca pasar itu ikro juga ya. Terus kalau untuk masyarakat terkait sahabat anak kanker, dukung, doakan, karena anak-anak ini anak-anak hebat yang berhak menjadi anak-anak seutuhnya, bermain, belajar. Jadi jika kita bisa do something, nggak ada ukuran kecil atau besar. Dengan kita melakukan sesuatu, satu, kita akan mendukung perjuangannya. Kedua, kita juga belajar untuk mensyukuri apa yang Allah berikan untuk kita. Gitu Mas. Ya, terima kasih atas waktunya. Semoga sukses untuk tim Masnya juga, dan semoga Allah selalu memberikan kita kesempatan untuk berbuat baik dan berbuat lebih baik. Saya Ferry, founder Sahabat Anak Kanker, owner of Sukopi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.